Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita simak dulu pernyataan dari Korwil Aremania Malang. Apa kesaksian beliau tentang kejadian Kanjuruhan ini ya. Kemudian kita analisis nanti karena ini sudah menjadi sorotan dunia. Jelas kejadian ini membuat malu Indonesia, mempermalukan Indonesia, sejarah kelam sepak bola Indonesia. Waktu sebelum kejadian itu kan CCTV atau apa itu yang nyorot waktu di mana kan bisa diklarifikasi awal pernyataan saya itu gimana gitu ya waktu di stadion. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan gitu. Apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Itu jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion. Jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas kan. Nah di situ pemicunya yang dari tribun timur, tribun kok naik semua. Di situ sudah nggak terkendali. Tapi kami instruksikan untuk teman-teman The Black Lion dari wilayah Bantul, jangan ikut masalah itu. Dari awal jangan ikut. Ayo kembali ke atas, ke masih bendera. Kita tidak bertempur antar supporter. Kan memang dari awal begitu kan. Kita kembali ke sana. Yang perempuan, yang apa, yang dari golongan kami segera keluar. Takutnya terjadi apa-apa. Perkiraan estimasi 3 menit kami keluar gerbang. Itu belum buka itu gerbang darurat ya. Iya. Itu ada tembakan gas air mata ke arah tribun, ke arah tribun itu. Nah di situ itu sudah kesulitan bernapas yang juga. Seberapa gencar Pak tembakan gas air mata itu? Kalau seberapa gencar, karena waktu itu listrik mati ya. Yang di sebelah sana itu lampu stadionnya mati. Cuma secara logika Pak ya, kita tidak salahkan itu. Mereka sudah melanggar garis batas. Tapi kami yang di tribun itu salah apa? Gitu loh, maksudnya kami itu. Kalau kata yang sebagian kesalahan polisi, kami nggak cuma polisi doang. Manajemen Arema kenapa nggak ngelarang? Yang secara logika hati kami ya, nggak bisa salahkan satu sudut gitu loh. Ibaratnya manajemen Arema tuan rumah dan itu. Kami Aremania itu mengorbankan biaya sendiri demi Aremania. Kami cinta Kanjuruhan dan kuburan kami di Kanjuruhan juga. Bukan karena pertarungan supporter, mirisnya kan itu. Kami kayak dibantai di dalam sebuah kurungan, nggak bisa keluar. Saudara-saudara kami yang perempuan, anak-anak, itu salah Pak. Kalau yang di selatan Sekor Mas ya, yang kami tahu karena waktu itu kejadian langsung kita selamatkan masing-masing ya. Kalau selatannya Sekor itu sudah kebuka, tapi kan tidak memungkinkan dari semua arah rebutan di situ gitu loh. Sudah kebuka. Cuma satu pintu yang dibuka. Kalau yang pintu lain kami sudah nggak sempat itu Pak, sudah nggak sempat konsen. Tapi yang kami tahu di situ. Tapi kalau untuk pintu yang awalnya kayak pintu loket kan memang sudah kebuka, sudah sebelum pertandingan selesai kan memang sudah buka, yang mau keluar sudah bisa keluar itu. Kalau yang pintu darurat yang besar itu di selatannya Sekor yang kami tahu memang sudah kebuka, tapi mereka sudah berebut kan dari segala arah gitu. Nah sampai kejadian itu mungkin dari CCTV bisa dicek. Timurnya tribun waktu itu ada salah satu polisi ya tinggal di situ dipukul sama teman-teman ibaratnya Aremania yang nggak tahu. Masih kita jaga teman-teman The Black Lion itu masih ngamankan kok. Jangan, kita dari awal posisinya nggak gini. Kita sedang misi damai sama Persebaya, sama ibaratnya Persib Bandung. Jika kita selalu terprovokasi, ya bagaimana? Bahkan kita sepakat dari awal berangkat itu kalau ada oknum Aremania yang bikin ulah,
kita amankan saja karena nggak akan kelar-kelar nantinya saya gitu. Di situ kan tidak ada Persebaya atau supporter Persebaya. Nggak ada. Itu kerusuhan itu antar siapa Pak? Antar supporter atau antar petugas dan supporter? Ya berarti ya supporter Aremania sama petugas. Mas, harapannya mengadai Pradi atau bersama Pradi ini dalam kaitan kasus ini itu apa? Yang diminta? Ya harapan kami dari Korwil, pertanggungjawaban sesuai apa yang mungkin, apa hak kami sebagai Aremania gitu ya. Korban-korban nyawa yang bergelimpangan begitu saja itu jangan dianggap itu ayam potong gitu loh. Maksudnya gitu, kalau tinggal maksudnya ya kami minta maaf atas kejadian ini, tapi kedepannya apapun prosesnya, bagaimana profesionalnya, bagaimana menangani sebuah permasalahan yang sekiranya tidak menyebabkan kehilangan banyak nyawa gitu. Mereka kemudian proses apa tuntutan hukum pada Kalau masalah, kalau tuntutan itu mah gini Mas ya, kita itu Aremania artinya Korwil, tapi kan di atasnya Korwil juga kan ada lagi yang lebih ibaratnya yang bisa mengkoordinasikan gitu. Sampai detik ini kami bahkan untuk bicara di apa itu Mas, di grup kami tidak membicarakan tentang tuntutan atau segala macam, kan takutnya nanti gini kita dianggap provokasi gitu. Tapi secara logika dengan media atau ahli hukum atau segala macam, kesalahannya di mana, apakah gas air mata atau apa, di momen istilah kayak gitu semuanya bisa terjadi secara spontan, mungkin dengan dalih melindungi masing-masing istilahnya instansi atau apa, itu meninggal tanpa ada klarifikasi yang jelas itu artinya ya, artinya siapa ya, orang-orang istilah di sekitar kami, di atas kami, ibaratnya orang-orang yang paham tentang masalah ini, mana yang sebenarnya salah, mana yang sebenarnya tidak, ya tolong lindungi kami gitu loh. cari keadilan gitu ya? Iya, cari keadilan untuk kami, karena kalau kami ngapunten supporter, artinya kalau di luar supporter kami rakyat, kami tidak mau juga ibaratnya misalnya artikan nanti provokasi, mengajak ini mengajak itu, enggak. Makanya tadi maaf tadi bilang, kami mencintai Arema, kami berjuang untuk Arema, tapi kami tidak murni menyalahkan petugas keamanan, karena semua berkaitan. Ngapunten. Kenapa misalnya kalau kita Arema sendiri misalnya, kalau terjadi ini mudah seperti ini, jangan sampai tambahkan gas air mata misalnya tidak. Apakah nggak ada instruksi seperti itu? Dan gitu ya, Mas ya? Apa mungkin misalnya saya tuan rumah, Pak tolong kawal rumah saya punya acara, tapi tolong kalau ada kejadian apa jangan sampai ini. Masa nggak ada koordinasi seperti itu? My dear, Mas, pada saat itu jenengan posisi ada di mana Mas? posisi sama, kita di Tribun Timur. Tribun Timur ya? Iya, cuman saat tembakan, kebetulan anggota kami saat tembakan terjadi, kami sebisa mungkin keluar. Pendengar jenengan berapa kali? Kalau itu nggak bisa memastikan Mas, karena kita cari selamat masing-masing. Terus tembakan itu disertai dengan suara gaduh oknum Aremania yang sudah menghancurkan kendaraan di luar lapangan. Jadi suara itu sudah dengan tembakan, pemukulan dan segala macam, kita tidak bisa apa itu plot jumlahnya karena sudah tahunya sudah gelap Mas. Orang kena pecikannya sudah enggak. Mas, pada saat penembakan gas air mata, apakah semua itu langsung masuk ke dalam tribun atau masih di stand telepon? Kalau saya, posisi saya sudah di itu Mas, sudah kembali ke tribun. Kalau posisi saya, kalau posisi yang masih masuknya teman-teman Arema yang di lapangan, di dalam, ya masih banyak yang di sana. Kalau kami garis bawahi ya, yang disampaikan rekan dari Black Lion tadi, ada tembakan yang diarahkan ke tribun. Ya. Itu jelas pelanggaran berat, karena undang-undang mengatakan tidak boleh menggunakan senjata, baik itu senjata tajam maupun gas air mata pada proses pengamanan pertandingan olahraga apapun juga, terutama sepak bola. Tadi sudah jelas yang saya sampaikan di awal, tadi dipertegas oleh Korwil Black Lion, ada tembakan ke tribun, itulah yang pemicunya. Kalau soal dua bisa terselesaikan, kenapa harus menembak gas ke tribun? Maksud kami tembak aja yang melampaui garis batas yang dilarang gitu loh Mas. Mau watercan, mau langsung itu di situ, karena mereka
kita sadari mereka yang memprovokasi petugas atau saling ganti pukul atau apa itu bukan itu maksud kami. Yang maksudnya tribun, salah kami itu apa? Mas. Anak kecil yang gendong anak mas, yang terpisah dari orang tuanya, apa perempuan. Mas yang saya mas, namanya siapa terus dari mana mas? Saya Sanjoko dari Kecamatan Bantul. Terus masnya dari? Iwan dari Korwil Duren. Kebetulan Bantul kami ada korban gitu. Iya, ada Bantul. Berapa orang mas kalau di Mantur mas? Setahunnya masnya di Korwil Mantur? Yang satu, yang dua dalam perawatan. Oke. Jadi kesaksian Korwil Aremania ini jelas. Pertama, supporter Aremania turun ke lapangan, ya. Nah kemudian mungkin polisi juga bingung bagaimana cara mengendalikan massa yang di lapangan ini. Akhirnya menembakkan gas air mata. Tetapi masalahnya ketika gas air mata itu nyasar ke tribun, ini yang membuat semakin kisru, berdesakan orang untuk kemudian bagaimana caranya keluar, terfokus di satu titik pintu keluar, akhirnya sesak napas dan sebagainya, dan banyak yang berguguran di sana. Saya melihat ini tidak bisa menyalahkan satu pihak, misal menyalahkan aparat kepolisian karena melanggar aturan pipa menggunakan gas air mata. Polisi salah di sini, tetapi itu kan karena ada pemicunya. Kenapa sampai gas air mata itu ditembakkan? Ada pemicunya, karena supporter Aremania turun ke lapangan, kan gitu ya. Itu pemicunya, sehingga untuk mengendalikan ini bagaimana caranya, tembakkanlah gas air mata. Mungkin itu. Dan supporter Aremania juga menurut saya salah di sini. Karena di dalam aturan pipa juga nggak boleh masuk ke lapangan supporter itu. Ya, itu aturan pipa. Jadi supporter Aremania melanggar aturan pipa, polisi melanggar aturan pipa, panitia juga. Ini penting untuk kemudian dicatat panitia. Karena sedari awal Kapolres Malang ini sudah minta ke panitia untuk kemudian dipajukan pertandingan dari awalnya. Keinginan panitia jam 8 menjadi jam 15.30, jadi jam sore. Tapi tidak diindahkan oleh panitia. Padahal polisi sudah punya pengalaman untuk urusan pengamanan dan sebagainya. Kenapa? Saya kemarin mengatakan psikologi orang Indonesia mungkin ya nggak tahu dunia. Rata-rata memang setelah maghrib itu, setelah malam itu gampang terpancing emosi dan sebagainya, terprovokasi dan sebagainya. Sehingga setiap ada agenda apapun kalau sudah lewat malam, aksi dan sebagainya itu diberhentikan karena cenderung gampang kepancing, gampang emosi, gampang marah. Dan ini tidak diindahkan oleh panitia. Apalagi ketika kita melihat panitia itu mencetak 42.000 tiket yang mestinya itu 35.000 kalau nggak salah, muat tribun itu ya. Penonton itu muat 35.000 kalau nggak salah. Ini kan ada lebih sekian puluh ribu. Jelas itu berdesak-desakan, penuh di sana. Jadi di sini saya kira ada kesalahan di 3 orang. Jadi nggak bisa menyalahkan satu pihak. Panitianya di sini salah. Kemudian dia supporter Aremanianya juga mesti mengakui bahwa ada kesalahan. Dan polisinya. Jadi 3 elemen penting yang kemudian saya kira bertanggung jawab di sini. Kapolres Malang sudah dicopot. Saya minta juga Kapoldanya, Kapolda Jawa Timur juga dicopot. Nah dia yang kemudian bertanggung jawab urusan ini. Kemudian panitianya, ini mesti ada yang dikorbankan, dipenjara bukan dikorbankan. Ya, mesti bertanggung jawab panitianya. Dan supporter Aremanianya juga kemudian harus sadar diri, mawas diri. Mawas diri bahwa setiap permainan itu sudah mutlak, ada kemenangan, ada kekalahan. Ini harus diterima. Gak boleh pengen merasa terus menang gitu loh. Namanya pertandingan, Gos. Gak bisa terus menang. Di sini harus ada kesadaran dari supporternya juga. Saya kira itu 3. Karena ini menjadi sorotan dunia, ya akhirnya saya harus angkat ini. Dan satu kali lagi ini menjadi sejarah kelam ya Indonesia, sepak bola Indonesia yang menelan luar biasa, ratusan orang. Ada kabar terakhir tuh 180 orang.
Gila ini. Ini tragedi yang sangat luar biasa, menjadi sorotan dunia. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi perjalanan sepak bola ke depannya, bagi supporter aparat kepolisian, panitia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.